Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loren Lintang dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 2314157 dari kelas SI 4B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari tugas 2 sampai tugas 4 sebagai tugas mid semester. Nah, dimulai dari tugas kedua yaitu mencari jurnal penelitian dan membuat riset gap. Untuk topiknya sendiri yaitu data mining dan sistem informasi. Yang pertama itu ada judul analisis sentimen media sosial Twitter pada perusahaan Unilever imbas perang Israel Palestina menggunakan model SVM. Untuk tahunnya sendiri itu tahun 2024 dengan pengarang Agung Pratama dan juga dengan nama jurnal yaitu Jurnal Data Mining dan Sistem Informasi. Sintanya sendiri yaitu menggunakan Sinta 5 dengan metode model SVM. Adapun hasil penelitian itu sendiri yaitu penelitian berhasil menganalisis sentimen masyarakat Indonesia terhadap Unilever pasca kontroversi Palestina Israel menggunakan data Twitter dari bulan Oktober sampai Desember 2023. Melalui pendekatan kualitatif berbasis observasi, sentimen diklasifikasikan menggunakan model SVM setelah melalui processing dan representasi TF dan ITF. Adapun gapnya itu yang pertama, data hanya mencakup periode 3 bulan dari bulan Oktober sampai Desember 2023 sehingga kurang responsif untuk menganalisis jangka panjang. Lalu yang kedua itu ada model SVM itu belum dibandingkan dengan algoritma lain seperti deep learning untuk mengevaluasi performa lebih lanjut. Lalu yang ketiga itu tidak ada eksplorasi mendalam terhadap korelasi antara tema. Lalu yang kedua itu dengan judul pengukuran Zoho Books berdasarkan metode functionality, usability, performance, reliability, dan supportability. Dan tahun terbitnya itu 2024. Di sini ada Graciela Pranita, Abednego Jos, sama Soetam Rizky Wicaksono sebagai pengarang. Lalu untuk nama judulnya sendiri yaitu Jurnal Data Mining dan Sistem Informasi. Lalu di sini menggunakan Sinta 5. Untuk metodenya sendiri menggunakan functionality, usability, performance, reliability, dan supportability. Lalu untuk hasilnya sendiri, ini telah berhasil merancang dan mengembangkan sistem berbasis sensor untuk mendeteksi perubahan lingkungan secara real time. Sensor yang digunakan berbasis material cerdas yang mampu meningkatkan sensitivitas dan akurasi pengukuran. Pengujian sendiri menunjukkan bahwa sistem bekerja dengan baik dalam kondisi lingkungan yang berbeda. Lalu untuk gapnya sendiri itu yang pertama itu ukuran sensor masih perlu diperkecil untuk meningkatkan portabilitas. Lalu yang kedua itu sistem belum terintegrasi dengan teknologi komunikasi nirkabel untuk pengiriman data secara otomatis. Lalu yang ketiga kalibrasi sensor masih perlu dilakukan untuk meningkatkan keakuratan hasil pengukuran. Lalu yang ketiga itu dengan judul penerapan CRIPS DM menggunakan MLRK Vault pada data saham PT Telkom Indonesia dari studi kasus Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2022. Untuk tahunnya sendiri itu tahun 2023 dengan pencipta Agung Pambudi dan Zainal Abidin dan juga Permata. Untuk nama judulnya sendiri yaitu menggunakan jurnal data mining dan sistem informasi dan juga menggunakan Sinta 5. Untuk metodenya sendiri itu menggunakan metodologi data mining atau metode data mining CRISP DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Kemudian untuk hasilnya itu analisis data dengan metode CRISP DM mencakup business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Model yang dikembangkan memberikan prediksi dengan akurasi tinggi setelah tahap processing yang baik. Lalu untuk gapnya itu yang pertama, model masih terbatas dalam menangani data kompleks. Lalu yang kedua itu perlu optimalisasi parameter untuk performa lebih baik. Dan ketiga, itu integrasi ke sistem produksi butuh pengajian tambahan. Kemudian yang di bawah itu ada daftar pustaka dari jurnal pertama, jurnal kedua, dan jurnal ketiga. Lalu yang ketiga itu ada analisis informasi. Analisis informasi sendiri itu saya mengambil judul pemanfaatan metode forward chaining pada sistem pakan untuk mendiagnosis penyakit pada burung murai batu. Untuk tahunnya sendiri 2022 dan pengarang sendiri itu ada Ilyas Sidik Pratama, Iskandar Zulkarnain, ada Audi Sukma Putra dan juga Beta Nurinasari. Dari jurnalnya itu dari jurnal Paradigma. Kemudian pertanyaan dari yang pertama itu ada what. Untuk pertanyaan pertama itu apa yang dibahas dalam jurnal ini? Jadi jurnal ini membahas tentang pemanfaatan metode forward chaining
dalam sistem pakar untuk membantu diagnosis penyakit pada burung murai batu. Lalu ada WAR, untuk pertanyaannya, di mana penelitian ini diterapkan? Jadi penelitian ini diterapkan dalam ruang lingkup sistem pakai berbasis komputer yang dirancang untuk membantu peternak atau penghobi burung murai batu dalam mengidentifikasi penyakit. Kemudian ada when. Untuk pertanyaannya, kapan jurnal ini diterbitkan? Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022. Lalu ada who. Pertanyaannya, siapa penulis jurnal ini? Penulis jurnal ini adalah Ilyas Siddiq Pratama, Iskandar Zulkarnain, Audi Sukmaputra, dan Beta Nurninasari. Kemudian ada why. Yang pertama itu pertanyaannya, mengapa penelitian ini dilakukan? Jadi penelitian ini dilakukan karena banyak peternak dan penghobi burung murai batu mengalami kesulitan dalam mengenali gejala penyakit burung mereka secara dini, sehingga diperlukan sistem pakar yang dapat membantu diagnosis secara cepat dan akurat. Kemudian ada how. Pertanyaannya, bagaimana metode yang dilakukan dalam penelitian ini? Jadi sistem pakar ini menggunakan metode forward chaining, di mana sistem akan mencocokkan gejala yang dimasukkan oleh pengguna dengan aturan yang telah ditetapkan untuk memberikan diagnosis penyakit yang paling mungkin. Kemudian ini adalah contohnya dari pemanfaatan metode forward chaining pada sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit pada burung murai batu. Dari latar belakangnya sendiri, itu yang pertama ada banyak peternak dan penghobi kesulitan dalam mendiagnosis penyakit murai batu. Yang kedua itu ada sistem pakar berbasis forward chaining dikembangkan. Lalu metode yang digunakan itu yang pertama ada forward chaining, yaitu mencocokkan gejala dengan aturan ditetapkan, dan kedua menggunakan basis pengetahuan. Lalu ada yang ketiga hasil dan kesimpulan. Jadi yang pertama membantu menentukan penyakit berdasarkan gejala. Lalu yang kedua itu ada sistem pakar memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dan yang terakhir menjadi referensi awal bagi peternak. Nah, untuk tugas Bapak sendiri yaitu membuat referensi dari tinjauan pustaka ini. Untuk penelitian pertama yang menjadi rujukan adalah studi yang dilaksanakan oleh Galiata 2020 dengan judul Big Data, Data Analysis dan Improving the Library Service. Nah, untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemanfaatan Big Data serta peran data analis dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Big Data memiliki karakteristik utama, yakni volume, velocity, dan variety, yang menuntut perpustakaan untuk mengolah data secara efektif dan efisien. Data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti transaksi peminjaman, interaksi pengguna, dan juga koleksi digital, dianalisis guna mengidentifikasi pola perilaku pengguna dan tren peminjaman. Lalu, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penerapan Power BI mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi dashboard interaktif yang dapat dengan mudah dipahami oleh pustakawan dan manajemen perpustakaan. Nah, penelitian yang ketiga itu yang relevan adalah karya Wibowo dengan judul Big Data, Data Analysis and Improving the Library Service. Nah, penelitian ini menekankan peran analisis data dan pengelolaan Big Data di perpustakaan untuk meningkatkan mutu layanan. Metode penelitian yang diterapkan adalah studi kasus pada perpustakaan perguruan tinggi yang telah mengadopsi teknologi Big Data dan bisnis intelijen. Nah, berdasarkan dari 3 penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan data dan bisnis intelijen memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan perpustakaan. Nah, penggunaan teknologi seperti Power BI dan peran data analis merupakan kunci dalam mengolah data menjadi informasi yang relevan untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Namun, implementasi teknologi ini juga memerlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta perhatian terhadap aspek keamanan data dan pengguna perpustakaan. Kemudian ini ada 3 referensi dari 3 jurnal yang sudah saya ambil. Baik, mungkin cukup sekian presentasi saya. Maaf bila ada kata-kata salah kata kepada dosen manapun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.